Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel Ayo Belajar channel 21. Masih dalam tema yang sama, yaitu mengenal administrasi. Dalam video kali ini kita akan membahas administrasi guru yang keempat, yaitu silabus. Yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian dari silabus, manfaat dari silabus, fungsi dari silabus, dan komponen-komponennya. Baiklah rekan-rekan, bagi yang belum like, kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Baiklah teman-teman, kita lanjut dalam video pembahasannya mengenai silabus. Namun ada baiknya agar kita bisa memahami tentang silabus terlebih dahulu, bahwa silabus ini adalah salah satu perangkat pembelajaran yang wajib bagi guru sebagai sarana dalam mempermudah pembelajaran sesuai yang diharapkan. Kita masuk ke pengertian. Pengertian daripada silabus, bahwa silabus ini merupakan seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Oleh karena itu, komponen-komponen dalam silabus akan saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Pengembangan silabus berdasarkan pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai pola pembelajaran pada tahun tertentu. Jadi, pedoman dalam pembuatan silabus untuk saat ini adalah seluruh komponen yang ada dalam kurikulum 2013. Meskipun kita mungkin rekan-rekan sudah ada yang mendengar mengenai kemungkinan pada 2022 akan ada kurikulum baru. Namun pada saat ini kita masih berfokus pada kurikulum 2013. Adapun manfaat daripada silabus itu, ada beberapa manfaat dari silabus adalah seperti yang pertama, sebagai pengaturan kegiatan pembelajaran dan mengembangkan sistem penilaian. Lalu manfaat yang kedua yaitu sebagai sumber utama dalam penyusunan rencana pembelajaran berkaitan dengan standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Lalu yang ketiga, sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, kemudian pengelolaan kegiatan pembelajaran, lalu penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai ukuran dalam melakukan penelitian keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang kelima, dokumentasi tertulis atau written document sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Selanjutnya mengenai fungsi silabus. Silabus ini mempunyai fungsi dari silabus adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi informasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian secara sistematis, sehingga memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru dapat melihat
mengamati, menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran sehingga menjadi sebuah kerangka kerja yang terencana. Yang ketiga, suatu pedoman dalam pengembangan pembelajaran sehingga menjadi dasar pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai sumber pokok dalam upaya penyusunan rencana pembelajaran, sehingga rencana pembelajaran dapat tersusun sesuai dengan prosedur. Yang kelima, alat aktualisasi kurikulum secara operasional pada satuan tingkat pendidikan tertentu, sehingga dapat memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran. Lalu selanjutnya mengenai komponen silabus. Secara umum silabus mencakup kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar atau KD, indikator, kemudian materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Berikut ini komponen-komponen yang harus ada di dalam silabus, 10 komponen. Yang pertama, identitas mata pelajaran, memuat nama mata pelajaran yang diampu guru. Lalu yang kedua, identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas yang diampu guru. Selanjutnya yang ketiga, kompetensi inti atau KI, yaitu pencapaian standar kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, kompetensi dasar atau KD, berisi kemampuan spesifik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kelima, indikator pencapaian kompetensi, yaitu pengukuran yang menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu dalam penilaian mata pelajaran. Yang keenam, materi pokok berisi fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dengan kondisi kelas dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran, yaitu proses kegiatan di dalam kelas untuk penentuan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Nah, itu tadi ada. Kemudian yang 8, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Kemudian yang ke-9, alokasi waktu, yaitu penentuan alokasi waktu setiap kompetensi dasar dibuat sesuai jumlah jam minggu efektif pelajaran untuk setiap satu semester. Lalu yang ke-10 atau ini komponen yang terakhir, yaitu sumber belajar. Dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Ini contoh format silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Itu tadi 7 kemudian bisa kita lihat di sini mengenai format daripada silabus.
di sini harus formatnya seperti ini, berisi nama identitas satuan pendidikan, kemudian kelas, kemudian tema atau mata pelajaran, kemudian kompetensi inti. Di sini tadi juga disebutkan mata pelajaran dan kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu serta sumber belajar. Nah, ini bisa kita lihat contoh daripada silabus kelas 6 SD. Nah, ini ada beberapa contoh dalam tema 1, subtema 1, tema 2, subtema 2, kemudian tema 1, subtema 2 itu tadi. Kemudian yang terakhir ini tema 1, subtema 3. Ini kemarin kita membahas tentang program semester, di mana kita membaca formatnya adalah, kita ulangi sedikit, pada program semester itu berisi mengenai ada beberapa tema dalam satu semester. Itu ada 5 tema. Misal ini untuk kelas 6 ada 5 tema. Kemudian pada setiap tema ada berapa subtema, kemudian ada berapa pembelajaran, kemudian itu ditarget dalam 6 bulan itu kita membaca kalender pendidikan untuk menyelesaikan pembuatan atau penyusunan promes. Pada silabus ini adalah turunan dari promes. Artinya turunan dari promes, kita membaca setiap subtema, setiap tema kita buat turunan menjadi subtema, kita buat kompetensi inti, kemudian kita buat kompetensi dasar, kemudian materi pokok dan pembelajaran, serta penilaian dan alokasi waktu, serta sumber belajar. Itulah mengapa kita memang harus memahami administrasi guru ini secara berurutan. Mulai dari yang kita bahas pada video pertama kemarin, yaitu tentang kalender pendidikan, kemudian yang kedua program tahunan, lalu program semester, dan ini yang keempat adalah silabus. Karena memang administrasi guru ini adalah turunan sifatnya. Artinya begitu kita akan menentukan program tahunan itu kita harus membaca kalender pendidikan untuk menentukan minggu efektif dan minggu tidak efektifnya. Nah, artinya ketika kita membentuk promes, kita harus membaca dari prota. Promes itu kita membaca sumber belajar. Misalnya kelas 6 ini contoh ya, itu menggunakan tema 1 sampai 5. Nah, di dalam tema 1 sampai 5 ini, contoh pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, itu harus diselesaikan pada minggu keberapa akhir semester ini. Misalnya akhir semester tahun pelajaran ini adalah Desember. Nah, begitu pula kita membentuk silabus ini, menyusun silabus ini, kita harus membaca promes. Nah, dari tema yang kita sudah buat pada program semester, kita membaca dari promes itu, kita akan mengambil tema, subtema, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, lanjut kepada materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajarnya. Nah, itu sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, mohon untuk tidak melewati setiap video-video yang sudah saya bagikan melalui channel ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita, khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Mungkin seperti itu contoh format daripada silabus ini. Kita bisa
Ya ini maaf, ternyata saya salah klik lagi ya, malah terbuka lagi. Kita bisa ambil kesimpulan daripada pembahasan kita ini. Itulah beberapa hal mengenai silabus, maksudnya di sini ya, yang bisa Anda ketahui atau kita ketahui ya. Anda dapat mengembangkan sendiri silabus sesuai kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Oleh karena itu, guru memiliki kewenangan penuh untuk menambah atau mengurangi silabus tersebut sesuai yang diinginkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya harus tetap pada kurikulum yang berlaku dan prinsip pengembangannya. Nah, jadi itu tadi sekilas pembahasan kita secara singkat mengenai silabus. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan atau dalam tempat kita bekerja atau sekolah kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.